Tempat ini jauh dari tempat kita sebelumnya, setidaknya ratusan mil jauhnya. Xiao Yan berkata perlahan saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yongdong tapi kemudian dia berkata, tetapi kekuatan yang disebabkan oleh penghancuran diri beberapa makhluk abadi sangatlah luar biasa. Mereka yang memiliki indera yang tajam memang bisa melihat petunjuknya. Tidak mengherankan, karena Yongdong tidak berencana mengatakannya. Kemudian Xiao Yan berencana mencari cara lain. Akan lebih baik jika Yongdong merasa bahwa Xiao Yan tidak melihat apapun. Teruslah tinggal dan amati semuanya hancur di sini. Secara bertahap mulai pulih saat Xiao Yan terus mendekat. Saya baru saja melihatnya tidak jauh ada kabut beracun menutupi lahan yang tidak luas. Kabut beracun sangat kuat tampaknya. Semua kabut beracun yang semula menyelimuti pegunungan telah berkumpul di sini. Dan saat mata Xiao Yan terpaku pada kabut beracun, saya baru saja melihat fluktuasi yang kuat lalu muncul cibiran pelan, Jie reinkarnasi yang mulia, aku tidak menyangka itu kamu. Saat saya berada di atas kompas, saya melihat sesuatu yang aneh pada fluktuasi aura yang memancar dari Anda. Aku menyembunyikan auraku, karena aku takut dikenali tapi tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikannya saat ini, tidak ada yang bisa bersembunyi, kata-kata suram keluar dari kabut beracun. Xiao Yan langsung mengernyit saat mendengar ini. Kabut beracun yang mengepul kembali dengan cepat dalam sekejap, tempat ini kembali diselimuti kabut beracun. Pada saat yang sama kabut beracun yang menyelimuti lampu hijau muncul di depan matanya dan langsung menuju Xiao Yan, tapi bagaimana mungkin Xiao Yan tidak siap? Guntur ekstrim menyambar di bawah kakiku, serangan diam-diam seperti itu terlalu murah, kabut beracunnya tidak terlalu kuat setidaknya Anda bisa melihat sekilas. Sosok yang tergantung di kabut beracun berdiri tidak jauh saat ini dalam keremangan, ada dua lampu hijau redup di matanya. Sepertinya aku ingat, namamu Xiao Yan, kan? Apakah kamu membunuh Tianxun? Suara yang agak tajam datang dari sosok yang tidak jauh dari situ. Suara ini sudah tidak asing lagi bagi Xiao Yan dan satu-satunya yang bisa memanggil namanya adalah Ning Yao. Kenapa? Aku tidak boleh membunuhmu. Suara dingin Xiao Yan segera keluar. Zonggu dan yang lainnya segera menyadari ada yang tidak beres saat mereka melihat ini. Xiao Yan menoleh sedikit dan berkata pada mereka, tunggu sampai kamu keluar dari kabut beracun. Dengan kata-kata Xiao Yan, terutama Long Biao sosok itu langsung bergerak mundur dari kabut beracun. Secepat mungkin Zonggu dan yang lainnya lebih lambat dari Long Biao, mengapa dia menjadi rival yang kuat dimanapun? Terlalu berisiko untuk melakukannya, Long Biao mundur. Saya merasa kulit kepala saya mati rasa, meskipun orang di dalam kabut beracun tidak melihat dengan jelas, namun pada dasarnya hal itu dapat disimpulkan dari aura samar yang dipancarkannya dewa keabadian yang kuat lainnya. Zonggu dan yang lainnya juga mundur satu demi satu. Hanya musim dingin abadi yang terakhir keluar dari kabut beracun. Dia sepertinya tidak ingin berhenti. Yang tidak diketahui Xiao Yan adalah, itu jauh sebelum mereka tiba bahkan di depan sebatang dupa. Ning Yao tidak pernah menembus keabadian Tuhan, kenapa aku tidak menerobos? Aku hanya berjanji akan melepaskan belenggu untukmu. Suara keinginan abadi dan iblis keluar ketika Ning Yao mendengar ini, semua otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Bukankah ini bercanda? Pada saat yang sama Ning Yao mengangkat kepalanya, dia sepertinya merasakan ada nafas yang datang dengan cepat menuju tempatnya berada. Lalu bagaimana saya bisa menerobos keabadian? Ning Yao tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Dia sudah memiliki firasat samar tentang hal itu jadi sepertinya ini agak mendesak. Berikan kemauanmu ketika makhluk abadi dan iblis berada dalam masalah, mereka harus bertarung tanpa syarat. Jika Anda berani mundur peri dan setan akan memiliki kekuatan untuk merenggut nyawa Anda. Apakah Anda bersedia? Ning Yao langsung terlihat malu saat mendengar ini. Saat ini,
Tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya. Tubuh yang dibentuk kembali memiliki kilau kusam meski tubuh ini tidak kuat, tapi hanya melihat Anda bisa merasakannya setiap inci kulitnya sepertinya mengandung racun. Apakah ada pilihan lain? Ning Yao mencoba bertanya namun pertanyaannya tidak mendapat jawaban dari keinginan makhluk abadi dan iblis. Artinya dia tidak punya pilihan sekarang. Ning Yao ragu-ragu karena ini dia akan menjadi pasif. Sepenuhnya pikirkan baik-baik. Ning Yao merasa masih terlalu bersemangat untuk meraih kesuksesan. Satu lagi, orang dari Sensi sedang mendekatimu. 3 napas kamu tidak mengambil keputusan. Aku tidak akan membantumu lagi, sepertinya menyadari keraguan Ning Yao. Suara kehendak makhluk abadi dan iblis terdengar. Ning Yao memang merasakan aura kuat mengalir menuju tempatnya berada. Karena setelah memasuki tempat ini Ning Yao dapat berkomunikasi dengan banyak racun, dan racun-racun ini secara alami menjadi penglihatannya. Dalam lingkup tempat ini Ning Yao secara kasar dapat memahaminya. Hanya saja dia tidak bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Immortal Demon Will itu benar, tetapi mengapa Ning Yao perlu menipu tentang kehendak makhluk abadi dan iblis? Ning Yao mengertakkan gigi 3 kali, nafas sekilas dengan jatuhnya Tiansun kemudian ketika mereka datang ke dunia kuno yang abadi dan iblis, itu tidak sesederhana mencari keberuntungan. Karena seseorang sedang memburunya. Tiansun sudah mati. Jika Ning Yao ingin hidup menerobos keabadian Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Bagus, saya berjanji kepadamu. Pada nafas terakhir Ning Yao mengepalkan tangannya, matanya bertekad saat ini, saya tidak dapat mengontrol apakah saya dapat kembali ke Sensi atau tidak. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting saat ini. Saat hati biru di tubuhnya tak lagi abadi Ning Yao merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itulah Sensi dan bahkan Yang Mulia masih ada. Saya belum pernah merasa seperti ini. Sebelumnya saat ini Ning Yao sangat takut mati. Dia tidak ingin mati di sini. Dia harus menjadi orang kuat Tuhan yang abadi. Bagaimana dia bisa mati di sini? Saat Ning Yao selesai berbicara kekuatan abadi di sekitar Anda muncul begitu saja, bergegas ke arahnya dengan gila. Lampu hijau berkedip di matanya, kulit di tubuh bersinar dengan cahaya hijau samar. Haha, itulah kekuatannya, keabadian Tuhan. Saya akhirnya membuat terobosan. Tawa liar Ning Yao bergema. Rasakan kekuatan menyebar di dalam tubuh Anda. Ning Yao mengangkat tangannya, ratusan belati muncul, sebuah jentikan jari warna berbeda muncul di setiap belati. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa jalan beracun itu. Dalam kabut beracun ini, Ning Yao hanya melambaikan tangannya, gulma dan bunga beracun yang tak terhitung jumlahnya tumbuh seketika, mengubah tempat ini menjadi dunia yang beracun. Sepertinya semua yang ada di sini penuh dengan racun. Orang tersentuh akan diracuni. Tidak ada suara pertarungan untuk beberapa saat di dalam kabut beracun. Tapi Jonggu dan yang lainnya, meski aku segera mundur darinya, namun mereka segera menjadi pucat. Yongdong menjerit dan mengeluarkan seteguk darah emas. Ada bercak hijau di darahnya, racun yang sangat kuat. Yongdong segera duduk bersila. Saya melihat daging dan darah di tubuhnya dengan cepat layu. Dia melakukannya dengan sengaja mengurangi kecepatan Qi dan peredaran darah dalam tubuh. Secara ekstrim Jonggu dan lainnya bukanlah dewa asli meski racunnya kuat. Duduk saja atau bisakah dikeluarkan dari tubuh?